Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, tamu undangan Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad yang insyaallah senantiasa dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, lisan kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam membuat kita bersaudara, saling mendoakan, saling menyayangi, saling menghargai, dan kita saling memberikan loyalitas walaupun kita lahir dari rahim yang berbeda, bahkan berasal dari negara yang berbeda. Alhamdulillah kita dianugerahi nikmat kesehatan, nikmat keamanan yang berbeda dengan saudara-saudara kita di beberapa belahan bumi. Mungkin mereka sehat tapi tidak aman. Kita lihat saudara-saudara kita di Uighur, sebuah negeri muslim yang sudah dihapus dari dunia, Turkistan, kemudian diubah oleh Cina menjadi Xinjiang. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina sejak 1948, bahkan jauh sebelum itu, mereka diusir, mereka disiksa, bahkan sampai sekarang mereka tidak bisa hidup dengan nyaman. Ada di antara mereka yang puluhan tahun hidup di tenda pengungsi. Mereka tidak tahu mana ruang tamu, mana itu ruang keluarga, karena mereka dari lahir sampai sekarang masih hidup di tenda-tenda pengungsian. Dan masih banyak saudara kita lain, jemaah sekalian. Ala kulli hal, Allah menganugerahkan kepada kita di negeri kita Indonesia keamanan dan kenyamanan. Makanya mari kita jaga. Dan bentuk penjagaan yang terbaik adalah apa? Yaitu dengan beriman kepada Allah, menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita, baik secara pribadi sampai urusan terkait masalah kenegaraan, memang harus diperjuangkan dan diatur dengan nilai-nilai syariat. Karena kita tidak sekedar dituntut untuk mencontohi Nabi dalam urusan ibadah, tapi juga kita harus mencontohi Nabi dalam semua sisi kehidupan beliau. Baik beliau sebagai seorang guru, beliau sebagai seorang imam, demikian juga beliau sebagai seorang pemimpin juga harus kita contohi. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang sangat-sangat mencintai umatnya. Begitu cintanya beliau kepada umatnya sampai beliau pernah mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala satu doa yang pasti akan diijabahi. Satu doa yang pasti akan diijabahi. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi telah menggunakan doa ini. Nabi Yunus telah menggunakannya untuk keluar dari perut ikan. Nabi Sulaiman telah meminta Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Meminta sebuah kerajaan yang tidak layak dimiliki oleh siapapun sepeninggalannya. Kerajaan Nabi Sulaiman luar biasa. Istana saja dalam sebuah asar 1000 tingkat. Kemudian nabi-nabi lain sudah menggunakannya. Ma khala ana, kecuali saya, kata Nabi. Bukan karena Nabi nggak butuh, bukan karena Nabi nggak pernah menghadapi masalah-masalah yang sulit, tapi beliau simpan ikhtaba'tu li ummati. Saya sengaja untuk menyimpan doa tersebut untuk siapa? Untuk umatku kelak di hari kiamat nanti. Untuk umatku kelak di hari kiamat nanti, syafa'atan lahun, sebagai syafaat bagi mereka. Wahyana ilatun liman mata min ummati la yusyriku billahi syai'a.
Syafaat ini pasti didapatkan oleh setiap umatku yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat berdampingan dengan beliau di surga Firdaus. Selanjutnya jemaah sekalian, saya sebagai khotib, sebagai teman Anda, saudara Anda, mengajak diri saya pribadi untuk bertakwa kepada Allah. Satu-satunya solusi dari semua problematika yang kita hadapi, baik itu urusan ekonomi, urusan kebangsaan, urusan pribadi kita, keluarga kita, satu-satunya solusi dari langit adalah ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi makhraj, jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi, dan Allah anugerahkan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Makanya mari kita terus mengupayakan ketakwaan dalam diri kita. Di tengah frustasi global yang dihadapi oleh manusia sekarang, terus kita berupaya mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cari kawan-kawan yang soleh, kita cari teman-teman yang baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah di era kontemporer yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah apa? Kita harus terlibat secara langsung untuk berjihad membela kiblat pertama kita, yaitu Baitul Maqdis. Harus terlibat langsung jemaah sekalian. Gak bisa kita hanya sebagai penonton. Rasul pernah bersabda dalam hadis yang panjang sekali. Hadisnya sahih. Beliau menjelaskan umat Islam akan menghadapi 5 fase. Fase pertama, fase kenabian sudah berlalu jemaah sekalian. Fase kedua, mulkan warahmah. Fase khilafatan warahmah, kekhilafahan sudah berlalu dengan wafatnya Khulafaur Rasyidun. Fase yang ketiga, mulkan warahmah, fase kerajaan sudah berlalu pada zaman Umayyah, pada zaman Abbasiyah, baik Umayyah yang ada Damaskus atau Umayyah yang ada di Eropa, di Spanyol sana, di Portugis sana. Kemudian yang berikutnya adalah fase imarah, kerajaan-kerajaan kecil tapi masih berupaya menegakkan syariat. Di Indonesia sudah berlalu. Kapan? Sebelum kemerdekaan Indonesia. Menurut catatan sejarah, negeri kita Indonesia dari Aceh sampai Fak-Fak Papua diatur dengan syariat. Lamanya, totalnya kurang lebih 500 tahun diatur dengan syariat. Diatur dengan nilai-nilai syar'i, diatur dengan nilai-nilai Islam. 500 tahun jamaah sekalian. Itu bukan waktu yang sedikit, itu waktu yang panjang. Mulai dari Samudra Pasai, sampai nanti kerajaan Islam Ternate Tidore, yang ada di Tidore sana, yang dipimpin oleh Sultan Nuku, Sultan Babullah. Demikian juga di Jawa, di Sumatera, demikian juga di Kalimantan, ada kerajaan-kerajaan Islam. Sudah berlalu fase ini. Dan kita nggak bisa mengharapkan kenabian, kekhilafahan, kita juga nggak bisa mengharapkan kerajaan Islam yang besar ataupun emirat. Rasul menyebutkan fase yang kelima, tantangan kita, sekaligus peluang yang luar biasa. Rasul menyebutkan, summa yatakadamuna alaihi takadumal humur. Nanti setelah fase keempat, umat Islam akan dikeroyok oleh musuh-musuh mereka dengan berbagai macam cara, takadumal humur, seperti keledai-keledai kelaparan yang mengeroyok satu nampan makanan. Anda bayangkan jemaah sekalian, kita dikeroyok dengan berbagai macam cara. Nggak usah jauh-jauh di negeri kita saja. Negeri yang paling kaya, tapi kita nggak bisa menikmati hasil. Justru hutang dan hutang. Padahal kalau kita lihat, tambang emasnya, tambang minyaknya luar biasa. Tapi kalau Anda lihat rata-rata pemiliknya, kalau bukan asing berarti asing. Jemaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi luar negeri. Di Afrika kekayaan saudara-saudara kita diambil oleh Spanyol, oleh Portugis, diambil oleh orang-orang Perancis dan sebagainya. Nah jemaah sekalian, yatakadamuna alaihi takadumal humur. Mereka mengeroyok seperti keledai-keledai kelaparan yang mengeroyok satu nampan makanan. Itu yang paling nampak di Palestina. Saudara kita di Palestina tidak pernah ngebom di Amerika. Amerika mengirimkan pesawat-pesawat tempur dengan pesawat-pesawat induknya. Saudara kita di Palestina tidak pernah melakukan pencurian di India. Perdana Menteri India si Modi mengirimkan tentaranya untuk membantu Zionis Israel untuk menghancurkan saudara kita di sana. Demikian juga Prancis, demikian juga Inggris dan lain sebagainya. Masyarakat muslimin mereka mengeroyok saudara-saudara kita. Seperti apa? Seperti mengeroyok satu nampan makanan. Apa kita berdiam diri? Tidak. Rasul melanjutkan. Apa kata beliau? Fa'alaikum bil jihad. Hendaklah kalian jihad.
Ingat, ini perintah bukan pada fase Nabi, udah berlalu itu. Bukan pada fase Khulafa Rasyidin, bukan juga pada fase pada zamannya Muluk, bukan juga pada Emirat, tapi fase kita, di mana kita tidak memiliki empat-empatnya. Kita harus berjihad dengan apa ya Rasulullah? Bi amwalikum, harta kalian dulu. Karena boleh jadi kita di Indonesia, kita di Padang, kita di Sumatera Barat, nggak bisa apa-apa, berangkat ke sana mungkin susah, dengan berbagai macam aturan yang ada dan regulasi undang-undang internasional yang luar biasa. Tapi apa? Kita bisa berjihad dengan harta kita. Kemudian yang kedua, wa anfusikum. Ini nggak mungkin kita lakukan. Dengan jiwa raga kalian. Biarlah saudara-saudara kita di Hamas, saudara-saudara kita di Soraya Al-Quds, mereka berjihad dengan fisiknya. Tapi kita harus mensupport. Kemudian yang ketiga, wa alsinatikum. Berjihadlah lewat media kalian, lewat lisan kalian. Nabi belum berhenti sampai situ. Nabi melanjutkan, wa afdalu jihadikumur ribat. Di fase kelima, yang terbaik yang kalian lakukan adalah ribat, jihad berupa ribat. Kalau kita buka buku fikih, apa artinya ribat? Menjaga negeri muslim, jangan sampai dijajah oleh orang-orang kafir. Jangan sampai dicaplok sama orang-orang kafir. Rasul masih melanjutkan, di hadis yang sama, wa afdalu ribatikum asqalan. Negeri paling baik untuk ribat, untuk jihad adalah asqalan. Mana asqalan? Kalau kita buka peta kuno dan kita sandingkan dengan peta kontemporer, asqalan adalah Gaza dan sekitarnya. Anda bayangkan, saat itu Gaza dan Syam pada umumnya Palestina, Suriah, itu masih di kekuasaan Bizantium Raya. Tapi Nabi sudah menyampaikan itu negeri akan dikuasai oleh umat Islam dan nanti akan dijajah oleh orang-orang kafir dan kita diwajibkan untuk berjihad. Jadi jemaah sekalian, sebenarnya kalau kita ini memberikan donasi kepada Palestina, itu bukan donasi, ganti dengan jihad harta kita. Ini jihad mas sekalian. Kalau donasi itu Anda suka atau tidak suka silakan kasih. Tapi ini kewajiban agama kita berjihad membela negeri Syam. Saya beberapa bulan yang lalu mengikuti pertemuan internasional ulama internasional di Turki, Istanbul. Ada salah seorang ulama Turki bertanya kepada ulama Palestina, dia mengatakan, "Ya Syekh, bantuan apa yang bisa kami berikan kepada Palestina yang tepat hari ini?" Apa jawaban beliau? "Wahai Syekh, tolong boleh nggak saya ganti kalimat-kalimat Anda?" Apa itu? Tolong jangan bilang bantuan, tapi ganti dengan jihad harta, karena yang kami butuhkan jihad harta, itulah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jihad kita jamaah sekalian. Allah bukakan pintu ini lebar-lebar. Ya, walau bukan pintu kita ini lebar-lebar. Palestina bukan sekedar urusan orang Palestina. Itu negeri suci kita yang memang sengaja dihapus dalam ingatan kita. Yang kita tahu negeri suci kita cuma Makkah dan Madinah. Di dalamnya ada Masjidil Haram, di dalamnya ada Masjidil Nabawi. Kita punya tanah suci yang disebutkan puluhan ayat dan puluhan hadis. Namanya negeri Syam yang di dalamnya ada Al-Aqsa. Minimal setahun sekali kita sering memperingati Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram diisrakan ke Al-Aqsa, dari Al-Aqsa dimi'rajkan menuju Sidratul Muntaha. Itu ada di mana? Di Syam, jamaah sekalian. Bahkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya Syam, wahai negeri Syam, anti sahwati min biladi, ikhtartuki saffata min ibadi." Engkau bumi pilihanku dan aku pilihkan hamba-hambaku yang terbaik untuk menempati negeri Syam. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nanti di akhir zaman akan ada pasukan-pasukan Islam yang mengawal Al-Mahdi dan Isa alaihissalam. Nabi mengatakan satu jannadun, kalian akan membentuk pasukan junun bis Syam, wa junun bi Irak, wa junun bil Yaman. Tentara di Iran, di Irak, tentara di Yaman dan tentara di Syam. Sahabat-sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, khirli in adratu dzalika." Pilihkan kira-kira saya bergabung dengan yang mana ya Rasulullah? Rasul mengatakan, "Alaika bis Syam." Bergabunglah dengan negeri Syam. Mana Syam? Palestina, Suriah, dan sekitarnya. Itu negeri Syam. Fa innaha negeri Syam khiratullahi min ardihi. Negeri pilihan Allah Subhanahu wa taala, yajtabi ilaiha khirata min ibadi. Allah pilihkan untuk bergabung memperjuangkan negeri Syam hamba-hamba yang terbaik. Kalau kita ingin menjadi hamba yang terbaik jemaah sekalian, bukan sekedar kita memikirkan kesolehan pribadi kita di Padang, di Sumatera Barat, tapi pikirkan kesolehan umat Islam secara global. Kita tidak bisa nyaman kecuali saudara-saudara ke tempat lain juga nyaman. Bukankah Rasulullah mengatakan kita
dengan umat Islam lain seperti anggota tubuh. Kalau satu sakit, maka yang lain juga ikut merasakan. Ini kita perlu praktekkan hari ini. Negeri Syam itu negeri masa depan umat Islam. Di sana Imam Al-Mahdi akan mendirikan kekhilafan di akhir zaman. Beliau memang lahir di Madinah, dibaiat di kota Makkah, tapi kekhilafahannya di negeri Syam. Jemaah sekalian, negeri Syam menjadi pusat pertempuran dan peradaban umat Islam di akhir zaman. Orang-orang barat menyebutkan ada perang Armageddon sampai mereka membuat filmnya. Umat Islam menyebutkan Al-Malhamah Al-Kubra. Kejadian di mana? Menurut orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sama di Palestina, di Suriah. Dan keyakinan kita juga sama, Palestina, Suriah itulah menjadi tempat pertempuran yang menentukan di akhir zaman, perang semesta yang diikuti oleh semua umat Islam, dan Rasul mengatakan benteng terbaik kalian pada perang tersebut di sebuah kota namanya Gautoh yang bersebelahan dengan ibu kota yang bernama Damaskus. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakin Isa tidak meninggal. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan beliau akan turun di akhir zaman untuk bertempur melawan Dajjal. Dan tahukah kita di mana Nabi Isa turun? Indal manaratil baida syarqiyyat Dimasq, di menara putih timur kota Damaskus. Kembali lagi negeri Syam, jemaah sekalian. Kemudian apa lagi kata Rasulullah? Dan nanti beliau bergabung dengan Imam Mahdi ketika lagi melaksanakan sholat. Ada yang mengatakan di Masjidil Aqsa mereka sedang melaksanakan sholat, muncul Dajjal, dan yang membunuh Dajjal Nabi Isa alaihissalam terbunuhnya di mana Dajjal? Dajjal akan terbunuh di sebuah kota namanya Babulot. Hari ini mana Babulot? Palestina, jemaah sekalian. Jadi kalau kita berbicara Palestina, berbicara Suriah, ini berbicara negeri kita. Sekali lagi, kita tidak akan serius memberikan bantuan sampai kita punya perasaan itu negeri kita, urusan mereka, urusan kita, perjuangan mereka, perjuangan kita. Apa kita mengabaikan Indonesia? Tidak, jemaah sekalian. Insya Allah kalau kita bantu Palestina, bantu perjuangan mereka, keberkahan akan sampai ke negeri kita. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, barakna fiha lil alamin. Kami berkahi negeri ini dan keberkahannya akan menyebar ke seluruh alam semesta. Dan kalau kita baca perjuangan ma'asyiral muslimin, negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Bukan Cina, bukan Inggris. Palestina. Di saat itu Bung Karno meminta kepada Kiai Haji Agus Salim, meminta kepada beberapa kiai untuk datang ke negeri negara Arab agar kita diakui sebagai sebuah negara. Yang pertama Mesir. Berlanjut kemana? Berlanjut ke Palestina. Mereka mengatakan dan mengakui negeri kita merdeka. Susah kalau nggak diakui sebagai negara merdeka, jemaah sekalian. Kita mungkin dianggap sebagai sebuah pemberontak saat itu. Dan ingat ketika Diponegoro berperang melawan Belanda, Diponegoro dibantu oleh pasukan-pasukan yang dikirim oleh kekhilafan Turki. Ya, pasukan-pasukan yang disebut dengan pasukan Jenesari ataupun Yenesari. Dan yang paling banyak pasukan Jenesari berasal dari Syam. Demikian juga ketika Pangeran Adipati Yunus atau Pangeran Sabranglor ketika membantu saudara-saudara kita yang ada di Samudra Pasai ketika dibunuh dan dijajah oleh Portugis di bawah pimpinan Jenderal de Kock. Pada saat itu Adipati Yunus dikirim oleh bapaknya yaitu Pangeran Demak untuk apa? Untuk membantu kaum muslimin di Samudra Pasai Aceh. Dan disebutkan ada kurang lebih 200 pasukan yang ada di pasukan Adipati Yunus. Kulit mereka putih, hidung mereka mancung, mata mereka mata biru, dan mereka rata-rata dari Syam yang dikirim oleh orang-orang Turki Utsmani pada saat itu. Masyarakat muslimin, jadi sekali lagi ini luar biasa. Ya, ini pertanggungjawaban ideologi sekaligus pertanggungjawaban yang sifatnya psikologis kita. Demikian khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan berikan pencerahan kepada saya pribadi dan jemaah sekalian. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Rasul pernah mengingatkan inna aqradaril muslimina bisyam. Sesungguhnya pusat kekuasaan kaum muslimin di akhir zaman adanya di negeri Syam.
Rasul nggak menyebutkan Makkah, nggak juga menyebutkan Madinah, tanpa mengurangi nilai Makkah dan Madinah. Ya, pusat kawasan kaum muslimin di negeri Syam. Mari kita libat jemaah sekalian. Ketika kita terlibat, kita sedang memperjuangkan nubuat, kabar-kabar kenabian. Kita memperjuangkan apa yang pernah dicanangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ceritakan kepada siapapun, jangan berhenti sama kita. Ceritakan kepada siapapun. Ceritakan di media massa Anda, ceritakan lewat sosial media Anda, ceritakan kepada keluarga-keluarga Anda, dan didik anak-anak Anda untuk mencintai Makkah, untuk mencintai Madinah, dan jangan lupa untuk mencintai Al-Aqsa ataupun Baitul Maqdis yang merupakan kiblat pertama kita, tempat seluruh para nabi pernah berkumpul dan diimami oleh Nabi kita Muhammad SAW sesaat sebelum beliau berangkat untuk Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Demikian khutbah yang saya sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita keimanan, keikhlasan. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan terutama bangsa kita. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan mudah-mudahan mereka diberi kemenangan oleh Allah, dan kita pun tercatat sebagai orang-orang yang ikut memberikan sumbangsih untuk kemenangan mereka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya aziz, ya jabbar, ya fa'ala lima yurid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi kulli zamanin wa makanin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi Indonesia wa khasatan fi Filastin wa fi Gazzah wa fi Sudan wa fi Uyghur wa fi jami'i baldanil muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma rfa' rayat at-tauhid fi baladina hadi khassa wa fi buldanil muslimin 'amah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gazzah waj'alna minhum wa alhiqna bihim ya hayyum ya qayyum innaka ala kulli syai'in qadir wa anta arhamar rahimin. Allahumma arham Indonesia bi rahmatika wa bi syariatika ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Karim, berikanlah kebaikan bagi kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, anugerahkan yang terbaik bagi kami di dunia dan di akhirat ya arhamar rahimin. Turunkanlah kepada kami semuanya, kepada kami sekeluarga, kepada kami dan semua umat Islam sakinah, mawaddah, warahmah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Hayyum, ya Qayyum, ya Aziz, ya Jagar, ya Jabbar, jagalah kami, jagalah anak keturunan kami dari berbagai macam fitnah ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal, jauhkanlah kami dari rizki yang haram. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang mencukupi kehidupan kami, yang membuat kami tidak meminta-minta kepada selainmu ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kemenangan dan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang berjuang, baik mereka di Palestina, khususnya Gaza, demikian juga Sudan, Uighur, dan negara-negara lain ya arhamar rahimin. Khususnya negeri kami Indonesia ya Allah, jadikanlah negeri ini yang aman, damai, sentosa, di bawah rahmatmu, di bawah naungan syariatmu. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, perbaiki mereka ya Allah. Ya Allah, jika memang mereka tidak bisa diperbaiki, ganti dengan lebih baik ya arhamar rahimin, yang sayang kepada rakyatnya, yang takut kepadamu ya arhamar rahimin, yang berbuat adil kepada rakyat ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah doa-doa kami. Engkau berjanji kalau kami berdoa, Engkau akan mengijabahi. Ijabahilah doa-doa kami, baik yang telah kami ucapkan, yang sebelumnya pernah kami ucapkan, dan yang akan kami panjatkan kepadamu ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.